Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Puspitasari dengan NIM 20050974029 dari kelas TKJ PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori gelombang untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Sebuah getaran dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Contohnya adalah pada gambar yang telah saya sertakan, di mana bola 2 itu merupakan sebuah titiknya. Titik utamanya, dia akan dilakukan getaran, akan menghasilkan gelombang, dan titik 1 dan titik 3 merupakan simpangan terjauh atau simpangan maksimalnya. Kemudian ada jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya. Untuk berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal, di mana gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan juga arah getarannya sejajar. Contohnya adalah gelombang pegas dan juga gelombang bunyi. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya sertakan. Kemudian untuk gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarannya. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan juga cahaya. Selanjutnya adalah jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali dan juga gelombang bunyi. Dapat dilihat pada gambar, di situ ada speaker yang menghasilkan gelombang suara. Ia akan sampai ke telinga kita apabila ada udara atau adanya zat perantara yaitu udara untuk menyampaikan dari sumber getaran kepada telinga kita. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan juga sinar X. Nah, cahaya ini ia akan dapat sampai dari sumbernya, akan sampai ke penerimanya tanpa memerlukan medium atau dapat sampai walaupun di ruang hampa. Kemudian ada jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Di sini ada gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tidak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Sedangkan gelombang stasioner ini biasa disebut sebagai gelombang berdiri, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Contoh dari gelombang stasioner ini dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui adalah senar gitar. Baik, selanjutnya di sini ada komponen gelombang. Ada tiga komponen utama dari gelombang, yaitu frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang, di mana frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik dengan satuan per sekon, kemudian amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Untuk titik setimbang ini dilambangkan dengan T kecil, serta panjang gelombang adalah satu siklus gelombang, di mana satu siklus gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada frekuensi range, di mana frekuensi range ini berfungsi untuk mengetahui pada frekuensi berapa alat dapat digunakan atau dalam frekuensi berapa gelombang dapat diterima. Di sini untuk radio yang sering kita dengar sehari-hari itu di 300 M. Untuk radio FM ada di 3 M sampai dengan 30 cm. Kemudian untuk microwave ada di 3 cm. Kemudian ada type of radiation, di mana tipe-tipe dari radiasi ini dibedakan menjadi gelombang radio, kemudian gelombang microwave, kemudian infrared, jenis sinar infrared, kemudian visible, selanjutnya adalah ultraviolet yang biasa ada di cahaya matahari, kemudian X-ray, ini digunakan untuk ronsen di dunia medis, dan gamma ray. Ini adalah sinar atau gelombang yang paling berbahaya.
Selanjutnya ada audio frekuensi. Ini adalah frekuensi audio yang dapat didengar oleh makhluk hidup, di mana ada batasan antara 20 Hz sampai dengan 200 MHz. Ada keterangannya untuk infrasound, akaustik, dan juga ultrasound. Nah, untuk manusia sendiri, manusia biasanya mendengar audio pada frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz yang ditandai dengan warna biru atau dinamakan dengan akaustik. Selanjutnya, di sini kita bahas terkait besaran pada gelombang. Ada beberapa besaran pada rumus gelombang. Yang pertama adalah periode gelombang dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kemudian, frekuensi gelombang dilambangkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang tiap sekon atau tiap detiknya. Kemudian, panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Pada gelombang transversal, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Pada gambar yang telah saya sertakan, contohnya adalah dari C ke G, atau dari B ke F, atau bisa dari D ke H, itu dinamakan sebagai satu gelombang. Selanjutnya adalah rumus untuk cepat lambat gelombang, dilambangkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu dapat dinyatakan dengan fungsi bila S adalah lambda dan T adalah periode atau T besar, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T, atau lambda dibagi dengan periode. Rumus ini sebenarnya sama dengan rumus mencari jarak, namun pada rumus jarak digunakan V sama dengan S per T. Untuk rumus gelombang adalah panjang gelombang adalah V sama dengan lambda per T. Selanjutnya ada sifat gelombang. Di sini ada sifat umum dan juga sifat khusus. Untuk sifat umum dari gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik yaitu sama-sama merambatkan energi. Yang kedua sama-sama dapat dipantulkan. Yang ketiga sama-sama dapat bersuperposisi. Dan yang keempat adalah sama-sama dapat mengalami pembiasan atau pembelokan. Selanjutnya, untuk sifat khususnya sendiri, pada gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat, memiliki frekuensi yang terbatas, dan dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu sekitar 20 sampai dengan 20 ribu Hz atau frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Sedangkan sifat khusus dari gelombang elektromagnetik yaitu dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium antara 104 Hz sampai dengan 1020 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang serta tidak sensitif terhadap pendengaran tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Ini adalah sifat khusus dari gelombang radio, di mana beberapa sifat khusus dari gelombang radio diantaranya semakin panjang wavelength atau panjang gelombang, maka semakin jauh gelombang dapat berjalan. Semakin panjang wavelength atau panjang gelombang, maka semakin baik gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Semakin pendek wavelength atau panjang gelombang, maka semakin tinggi data rate yang disupport dan propagasi gelombang tidak sempurna, gelombang juga dapat dipantulkan dan rusak atau terpecah oleh objek-objek yang menghalangi. Nah, selanjutnya di sini kita tadi sudah membahas sifat umum dan sifat khusus. Selanjutnya kita bahas terkait sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kedua gelombang ini memiliki beberapa sifat yang sama. Yang pertama dapat dipantulkan. Contohnya saat kita berbicara di dalam sumur atau berbicara ke arah sumur, maka suara kita akan memantul atau terdengar kembali oleh kita, yang biasa kita sebut dengan menggema. Kemudian yang kedua adalah mengalami penyerapan atau absorpsi, di mana saat gelombang sudah melewati atau menembus penghalang, maka ia akan merubah frekuensi gelombang menjadi semakin kecil. Yang ketiga adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Contoh pembiasan adalah saat kita melihat ikan di dalam akuarium atau saat kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, seolah-olah pensil tersebut patah. Yang keempat adalah mengalami difraksi atau pelenturan. Contohnya, jika ada gelombang yang melewati lubang kecil, maka ia akan mengalami difraksi atau frekuensi atau bentuk dari gelombang tersebut akan berubah. Yang kelima, dapat saling berinterferensi atau memadukan. Di sini, contohnya ada dua orang yang sedang memancing, kedua orang tersebut melemparkan kail secara bersama-sama, maka akan ada
gelombang air yang terbentuk dari kedua kal tersebut. Namun karena jaraknya berdekatan, maka gelombang tersebut akan berinterferensi atau akan memadu. Yang keenam adalah mengalami dispersi. Ini contohnya adalah pada perhiasan yang sering kita lihat saat terkena cahaya, perhiasan kita akan berkilau. Nah, yang terakhir adalah resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Perlu digarisbawahi, di sini adalah frekuensi yang sama atau hampir sama. Contohnya yang pertama adalah senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi. Yang kedua, kaca ikut bergetar akibat adanya petir. Dan yang ketiga adalah transmisi radio FM ke pendengar. Di sini saya sertakan contoh gambar, ada titik A sampai dengan titik E, yang kita asumsikan titik tersebut adalah gantungan bola. Nah, apabila gantungan bola A diayunkan, maka yang akan ikut bergetar paling kencang atau pertama kali siapa? Jawabannya adalah titik C. Mengapa bukan titik B? Karena titik C memiliki frekuensi yang sama, yaitu panjangnya sama. Sedangkan untuk titik B ini panjangnya tidak sama, sehingga yang akan bergetar keras, paling keras dan juga paling pertama adalah titik C saat titik A digetarkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat mudah diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.